Baru saja membongkar sindikat pembobolan rekening dorman atau menganggur di salah satu bank BUMN di Jawa Barat. Kasus ini ternyata berkaitan dengan pembobolan rekening menganggur di bank lain. Benarkah rekening kita pun bisa dengan mudah terancam dibobol? Lantas bagaimana tanggung jawab pengamanannya? Sudah bersama kita Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Bang Tulus Abadi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tulus. Ya, waalaikumsalam, selamat malam. Bang Tulus, gimana nih Bang pendapat FKBI atas pembobolan 2 rekening dorman yang diungkap polisi dalam sebulan ini? Nilainya gede banget sampai miliaran Bang. Ya, pertama tentu kita apresiasi langkah polisi membongkar pembobolan rekening dorman karena ini merupakan satu tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tadi sudah dicokok ya. Pertama itu, kedua memang ini juga kita persoalkan terkait dengan sistem keamanan pihak perbankan di dalam memproteksi data pribadi milik nasabah bank. Ya, ini menunjukkan bahwa perlindungan atau proteksi dari pihak bank terhadap rekening milik nasabah, baik itu dorman ataupun tidak, ini menunjukkan kerentanan yang sangat serius, dan oleh karena itu ini harus ada pembenahan dari sisi IT, teknologi, dan juga OJK harus turun tangan untuk melakukan audit terhadap sistem keamanan pihak perbankan itu sehingga terlalu mudahnya dibobol. Yang ketiga, saya kira terkait dengan rekening dorman, ini juga pihak bank atau OJK harus mewaspadai kira-kira rekening dorman yang potensi dibobol dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu seperti apa. Tetapi jangan kemudian ini menjadi alasan bagi PPATK waktu itu untuk memblokir rekening dorman milik seluruh nasabah yang diklaim dorman. Itu juga melanggar hak asasi nasabah bank. Kira-kira gitu. Sebenarnya kan ada apa ya? Alert system mungkin ya Bang Tulus ya, dari sebuah perbankan yang saya yakin pasti memiliki sistem yang double secure. Tapi apakah tetap ada potensi besar untuk dibobol dengan kondisi ini? Atau artinya ini tidak segitu aman? Ya, pertama kalau itu melibatkan orang dalam, tentu memang potensinya akan menjadi lebih besar. Karena bagaimanapun kalau orang dalam tentu tahu trik-trik mengakali sistem IT yang digunakan, sekalipun dengan kode-kode sandi yang sudah ditentukan. Tetapi juga ini tadi saya katakan di awal menunjukkan ada sistem proteksi dari pihak perbankan yang lemah atau bahkan sangat lemah di perbankan Indonesia. Sering kita dengar kasus-kasus pembobolan rekening milik nasabah, baik itu dorman ataupun tidak dorman sekalipun. Nah, ini saya kira tadi saya katakan di awal bahwa OJK selaku regulator jasa keuangan, khususnya perbankan, itu mestinya memberikan satu treatment khusus pada sektor perbankan di Indonesia sehingga tidak mudah dibobol. Karena memang citra di luar negeri, sistem perbankan kita memang terlalu mudah diretas, ya, sehingga data pribadi disebarluaskan ataupun kemudian tadi kasus-kasus pembobolan, ya, dan scamming dan segala macam itu sering terjadi. Berarti kalau misalkan kita menabung di bank begitu, ada karyawan bank yang mengetahui sistemnya kemudian keluar, ini patut dicurigai, bisa jadi begitu ya Bang ya? Ya, bisa saja, tapi kalau itu sepanjang konsumen atau nasabah bisa buktikan bahwa dia tidak melakukan transaksi, itu maka pihak bank harus menggantinya. Ya, karena itu bukan kesalahan pihak nasabah atau pihak konsumen di dalam transaksi ilegal yang dilakukan oleh siapapun, ya, termasuk oleh tindakan-tindakan yang sifatnya kriminal tadi, ya, karena itu bisa tidak diklaim kalau misalnya konsumen yang melakukan keteledoran. Dalam hal ini kan tidak ada nasabah atau konsumen yang melakukan keteledoran. Sepanjang konsumen bisa buktikan balik bahwa tidak ada keteledoran transaksi yang dilakukan, maka pihak bank harus bertanggung jawab untuk mengembalikan milik nasabah tersebut terkait dengan dana yang hilang. Kalau tadi di konferensi pers ini kan uang miliaran ya Bang Tulus ya, begitu banyak. Nah, mungkin nggak
dengan jumlah yang kecil-kecil ini lebih nggak kelihatan ketimbang dengan yang tadi diungkap, dibuka begitu bisa terdeteksi. Kalau yang jumlahnya mungkin kecil, katakanlah mungkin ratusan juta begitu. Apakah ini bisa terlewat gitu dari pengawasan, Bang? Kemungkinan itu ada, tetapi memang yang diincar oleh oknum atau oleh sindikat tadi tentu rekening-rekening yang gemuk. Untuk apa mengincar rekening-rekening yang kecil gitu kan? Nah, oleh karena itu tadi seharusnya pihak perbankan dan juga OJK itu memperkuat sistem pelindungan nasabah di dalam IT perbankannya sehingga tidak mudah diretas ataupun dibobol. Apalagi sekarang dengan mudah pihak-pihak tertentu menggunakan teknologi tertentu untuk membobol sistem IT perbankan, hacker dan segala macam. Nah, di sisi lain juga nasabah juga jangan terlalu mudah memberikan satu kode tertentu, PIN atau apa, sekalipun kepada saudara ataupun keluarganya. Kalau memang secara normatif kan itu tidak boleh diberikan oleh siapapun. Berarti apakah ini membuka potensi sebenarnya rekening kita pun bisa saja terancam dibobol oleh sindikat semacam ini? Ya, bisa saja. Bahkan sekarang bukan hanya bisa dilakukan dengan cara memalsu di mesin ATM, tapi juga bisa dengan menempel di dompet atau tas milik kita. Kalau dia mempunyai alat namanya scamming, itu bisa. Tetapi sepanjang nasabah atau konsumen bisa membuktikan bahwa kesalahan itu atau kejadian itu tidak dilakukan atas transaksi yang dilakukan atau atas keteledoran pihak konsumen, maka pihak bank harus bertanggung jawab untuk itu. Ya, kecuali ada aspek keteledoran yang dilakukan oleh konsumen. Ya, misalnya konsumen memberikan ATM-nya kepada pihak tertentu atau memberikan kode sandi tertentu karena mungkin tidak disengaja ataupun karena diberikan karena ada orang yang minta bantuan dan segala macam gitu atau ingin menolong. Itu sering kejadian seperti itu. Kan sekarang ini Bang Tulus nggak kayak dulu ya. Kalau misalnya mau menabung ke bank, membuka rekening itu banyak yang harus kita tanda tangan dan lain sebagainya. Sekarang ini kan ada yang online ya. Bahkan tak jarang ada perbankan dengan online, hanya foto dan lain sebagainya. Kita punya rekening dan bisa menabung via online dari handphone kita. Ini seberapa aman nih Bang Tulus? Yang kayak gini aja banyak ininya nih pembobolannya. Kalau yang saya cerita tadi itu gimana Bang Tulus? Ya, karena kan era digital ini ya, sehingga bank memang mengarah kepada digital bank. Ya, semua bank sekarang memang harus mengarah ke sana, baik itu bank BUMN ataupun bank swasta memang mengarah ke digital bank yang memang ini era sesuai dengan era yang ada. Tetapi sejauh yang saya tahu, pihak perbankan di dalam men-screening nasabah untuk menjadi calon nasabah baru itu cukup ketat sepanjang dipatuhi oleh nasabahnya. Saya pun ketika menjadi nasabah salah satu bank itu juga menggunakan proses digital sehingga saya tidak perlu ke bank dan saya juga tidak memiliki buku tabungan. Nah, tetapi ini memang perlu kehati-hatian dan kecermatan dari pihak perbankannya sendiri ataupun juga nasabahnya, ya. Nah, salah satu trik yang harus dihindari oleh konsumen adalah harus berhati-hati terkait dengan adanya digital bank di handphonenya itu, ya kan. Kalau sampai handphonenya berpindah tangan dan passwordnya tidak cukup kuat, maka itu bisa dibobol oleh orang yang menemukan handphone, mencuri handphone yang bersangkutan. PPATK sudah melakukan sebuah langkah ini terkait rekening dorman dengan membekukan sementara ya rekening yang dianggap menganggur dalam beberapa bulan, dan sepertinya ini juga bisa melacak siapa-siapa saja yang melakukan aliran dana dan bahkan juga oknum-oknum seperti yang ditampilkan di layar kita ini akhirnya ditangkap begitu. Apakah langkah PPATK ini akhirnya perlu dilanjutkan lagi untuk mengawasi hal tersebut, Bang Tulus? Ya, sebenarnya PPATK nggak punya kompetensi institusional untuk memblokir rekening nasabah. Yang punya kompetensi secara otomatis itu sebenarnya adalah pihak bank itu sendiri atau aparat penegak hukum. Ya, misalnya pihak bank akan memblokir atas perintah dari APH atau aparat penegak hukum, maka apakah itu pengadilan atau mungkin Mabes Polri dan lain sebagainya. Ya, PPATK tidak berwenang untuk itu. Makanya ketika kemarin ada
kebijakan untuk memblokir rekening dorman itu kita menolak dan sebagian kita menolak karena kriteria yang ditentukan oleh PPATK terlalu general, ya, sehingga banyak korban, banyak nasabah yang menjadi korban karena ya kalau kategorisasinya hanya dorman selama 3 bulan, ya itu tentu dominan sekali. Padahal ketika kita menyimpan uang itu ya memang 3 bulan bisa jadi sangat mungkin tidak ada transaksi, baik transaksi masuk ataupun transaksi keluar, mungkin dia untuk membayar sekolah atau memang untuk nabung, tapi ketika tiba-tiba mau dipakai kan menjadi persoalan besar, apalagi kalau itu untuk cek kesehatan, untuk biaya rumah sakit dan segala macam. Inilah yang kita tolak ketika PPATK memblokir tanpa kriteria yang jelas dan terukur. Yang terpenting adalah tidak merugikan rakyat, begitu ya Bang Tulus ya? Iya, tentu saja. Baik, Bang Tulus, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Semoga perbankan kita semakin aman sehingga rakyat juga menabung lebih rajin lagi gitu ya Bang Tulus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat malam. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Polri telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka aksi kerusuhan akhir Agustus lalu. Dari 959